Oke Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor. Kembali ke lokasi pertanian yang kita kelola selama ini, Kebun Pandawa. Dan saat ini Sobat Survivor kita kembali untuk restorasi ya kebun yang sempat terbengkalai lah gitu ya. Tidak ada tanaman dan juga perawatan yang kurang maksimal. Jadi kita melibatkan pekerja profesional untuk menggarap lahan ya. Dia memastikan semua bisa berjalan dengan baik sehingga nantinya bisa menjadi kebun percontohan gitu ya. Kerja yang kita hadirkan terutama Leo nih, Pandawa Junior. Apa kabar Leo? Baik bang. Libur hari ini? Ya online. Online ya? Ya. Oh libur bukan online? Libur lah. Iya tanggal merah ya. Ya. Kalau Jarle sekarang di mana? Di Tarakan. Kalau Habel? Di Pondok. Kalau siapa lagi kemarin? Gendri. Dendri? Di SP2. Mikael? SP2 juga. Oke semua pada belajar ya? Ya. Oke deh semangat Leo. Ya. Oke Sobat Survivor, jadi kemarin ini sudah dicangkul Mbah Wajat, tapi perlu dicangkul lebih intensif lagi. Jadi bersama pekerja-pekerja keras ini yang memang komitmen untuk dari awal untuk berkebun di lokasi ini kita maksimalkan dengan mencangkul dengan ukuran lebih lembut seperti ini. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini ada Bapak Meli, Bapak siapa? Bapak Esra, Bapak Leo dan Bapak Habel. Bapak Sam. Jadi sebenarnya ada 5 ya. Siapa lagi yang kurang satu ini? Pak Ajeri, Pak Markus. Pak Markus, mana Pak Markus sekarang? Ke kampung dia. Oh lagi pulang kampung. Ya disuruh anaknya ke sini tapi tidak ada. Oh gitu, baik. Jadi sistem royongan ini dilakukan untuk mempercepat pengerjaannya. Terus kedua sistem ini juga untuk supaya semua hasil kerjanya maksimal gitu Pak ya. Jadi semua lahan itu dikerjakan secara royongan gitu Pak ya. Lahannya Pak Meli, lahannya Pak Esra, lahannya Pak Leo dan juga Pak Habel atau Pak Sam. Nah seperti ini kondisinya Sobat Survivor. Jadi dicangkul lebih lembut. Apakah nanti dicangkul lagi, diperhalus lagi atau seperti apa Pak? Masih dicanu lagi tuh Pak, dicangkul lagi baru diratakan betul karena kalau kita ngambur bayam itu tenggelam ke bawah lubang-lubangannya kalau tidak diratakan bagus-bagus. Ya, gitu ya. Kecuali kalau kangkung ya tidak terlalu itu karena besar bian itu. Bijinya. Bibitnya itu. Ya. Tapi kalau kangkung tidak bisa tumbuh nih kalau seperti ini aja kerjanya Pak. Oh gitu. Ya betul karena biar kita tabur itu tenggelam ke bawah itu lubang-lubangnya. Oh jadi perlu ya diratakan dulu. Perlu diratakan dulu ya. Jadi masih ada pengerjaan tahap keduanya nanti setelah ini ya. Ya masih dia pakai 3 kali kayak di 2 kali kah. Ini kalau dicangkul seperti ini terus pakai alat traktor, hand traktor yang situ bisa nggak sih Pak? Kalau seperti ini sudah tidak bisa sudah itu kecuali baru buka pertama itu bisa ya pakai itu. Bisa ya? Ya. Oh gitu. Dicoba lah nanti mungkin pakai traktornya itu Pak daripada terbengkalai Pak ya. Ya kalau kapan-kapan baru buka pertama. Oh iya. Nanti dicoba sama Pak Leo atau ya, Pak Leo. Ini adalah petani senior dari Malaysia itu jadi itu yang harus. Petani senior dari Malaysia ya. Jadi tahu bagaimana SOP-nya ya, bagaimana bekerja yang benar gitu ya. Karena pekerjaan ini ditonton semua banyak orang. Kalau namanya asal-asalan, cangkulnya asal-asalan nanti kan tonton wah ini bukan contoh yang baik gitu kan ya. Dia juga yang malu Pak kalau enggak apa namanya ini karena petani senior dari Malaysia. Nah, petani impor ya. Petani yang diimpor langsung dari Malaysia ya. Ya. Oke. Jadi awalnya ini kemarin kan masih cangkul tapi masih banyak rumputnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah disemprot dulu Pak ya kemarin ya. Jadi warna kuning ini bukan karena musim kering tapi ini memang sudah bukan karena musim kemarau Pak. Iya. Tapi disemprot dulu. Disemprot dulu Pak ya. Setelah itu kemudian dicangkul. Lalu kemudian setelah dicangkul diratakan, dibersihkan juga rumput-rumputnya yang seperti ini Pak. Ya karena dia yang juga yang menghalang bibit nanti itu kalau tidak dibersihkan itu. Iya. Lalu kemudian diratakan betul baru dia bisa ditabur itu. Wah luar biasa. Jadi kalau dari kondisi tanahnya ini bagus nggak sih Pak untuk tanam sayur-sayuran? Kalau kondisi tanah itu Pak kadang-kadang orang tua bilang siapa yang cium tanah Pak tergantung dari rezeki kita. Kalau mau ya bagus juga. Oh gitu Pak ya. Ya seperti itu Pak.
tergantung dari niat gitu ya. Ya, Kondisi tanah seperti apapun yang penting niat pasti bisa gitu Ya. maksudnya Pak Esra ya. ya betul Pak. Nah, Sobat Survivor bisa dilihat di sini memang dari lahan-lahan yang mereka kelola memang dikelola secara serius gitu ya. Jadi Ya, memang kalau kita lihat kondisi tanah ini Pak dibandingkan dengan Tarakan itu Pak di Tarakan itu kebanyakan pasir Pak, tapi bisa juga tumbuh. Apalagi kalau tanah seperti itu. apalagi didukung sama pupuk organik Pak ya. Ya. Untuk pupuk organik memang kita sangat terbatas dan kita masih kesulitan untuk mencari pupuknya di mana. Cuman kita akan terus berupaya untuk menemukan pupuk organik karena kalau kita pakai kimia terus itu bisa menyebabkan tanah jadi kurang subur nantinya Ya, Pak ya. betul Pak. Jadi Tapi yang paling bagus itu Pak, seandainya tidak susah kita carinya itu tai ayam itu. Kotoran ayam, Pak, ya? Kotoran ayam itu. untuk memulai awal kotoran ayam yang ada di depan itu cukup Pak ya? Kurang lebih ya? Ya kah? Bisa lah Pak ya? Kurang lebih aja dulu tuh ya, karena tidak mungkin juga langsung sekalian ini, karena kalau sekalian ini kalau bayam sama kangkung itu kadang-kadang kewalahan juga. Jadi harus Buat coba bertahap ya? bertahap. Seharusnya kalau kita lihat yang petani sayur-sayuran itu Pak, satu hari satu kalang sebenarnya. Tapi dalam satu berapa hari itu tidak putus juga sebenarnya itu. Gitu ya. Ya hari-hari ditanam, hari-hari dibibit, hari-hari dijual juga itu. Sebenarnya seperti itu aturannya. Iya. Semoga lah Pak ya nanti bisa berkelanjutan terus. Bapak Leo bisa menghasilkan, Bapak Esra juga bisa menghasilkan dari sini ya. Yang nanti fokus di sini siapa nanti? Hah? Pak Esra. Kenapa? Yang fokus nanti atau semuanya nanti? Ya kayaknya semuanya Pak. Semuanya karena- Oke. Jadi memang untuk lahan ini kita percayakan, kita ingin melihat bagaimana hasil maksimal dari kebun mereka dan tentu hasilnya buat mereka juga gitu ya. Jadi mereka akan kelola semuanya. Cuma di sana sudah ada pakan kambing ya. Sebelah sana juga itu ada dikelola sama Mbah Wajat gitu ya. Bang Yusran juga nanti ada space juga karena ini Bang Yusran juga banyak sebenarnya kalau lahan di sini nggak habis-habis sebenarnya. Untuk jagung ini memang perlu penyemprotan sih ya. Tapi kalau seperti ini masih selamat kan nih kalau disemprot nih Pak? Masih ya? Udah bercampur ya. Tapi semoga lah. Kalau racun rumput kita masih ada Pak? Masih Pak ya? Masih ya. Jadi nanti kita maksimalkan untuk semprot ini juga itu. Hari ini rencana Bang Yusran pulang dari kampung dan bisa kembali merawat tanaman jagungnya. Dan di sebelah sana juga jagungnya sepertinya sudah tua ya. Cuma salah satu mungkin evaluasi dari kebun ini adalah pemupukan kemarin bahkan tidak dipupuk sama sekali nih Sobat Survivor. Pupuk mutiara ini masih kita tersedia di gudang sebenarnya. Oke, Sobat Survivor, mereka akan bekerja dan butuh penyemangat dari kita juga. Jadi ada makanan bergizi yang kita siapkan nanti Pak ya, buat bapak-bapak semuanya. Dan ke depan ini masih dibersihkan lagi nih Pak ya, masih ada beberapa kalang lagi nih nanti akan mereka bersihkan dan mereka akan prepare untuk tanam sayur. Seperti yang disampaikan tadi, untuk tanam sayur sendiri memang perlu perawatan intensif dan keberadaan mereka di sini tentu akan kita berharap banyak mereka bisa membuat pertanian yang lebih indah dan lebih menarik untuk kita lihat tentunya ya. Baik Sobat Survivor, juga di sini kemarin kita disupport bibit sejenis bibit pakcong. Ini sudah mulai tumbuh. Namun ini kita pasti akan pupuk nanti pakcongnya. Nah di sini ada okra yang kita tanam kemarin, sudah mulai tumbuh nih okranya nih. Ini adalah okra Sobat Survivor, sudah didangir juga. Tumbuh semua sih, cuman memang masih kecil, tumbuhnya perlahan-lahan dari bawah. Ini okra yang kita sempat tanam kemarin. Seperti ini perkembangannya Sobat Survivor. Mungkin perlu pupuk juga kayaknya sih. Lalu kemudian di sini ada apa namanya? Tanaman pakcong. Nanti juga perlu untuk dirawat, dipupuk ya. Di sini tanaman Mbah Wajat, tanaman cabenya. Mbah Wajat juga ternyata tanam singkong ternyata Sobat Survivor. Nah ini dia, tanaman cabenya cukup subur sih, luar biasa. Sebelah sana juga mungkin nanti ditanamin pakcong juga biar tambah subur. Oke Sobat Survivor,
perjuangan masih panjang, melibatkan tenaga profesional yang punya komitmen tinggi untuk berkebun, karena memang itu pekerjaan asli mereka, yaitu bertani dan berkebun. Jadi kita juga mensupport mereka. Mereka satu-satunya sumber penghasilan mereka ya dari berkebun seperti ini. Jadi semoga ada hasil yang mereka bisa dapatkan, dan kita tentu terus memikirkan apa ya kebutuhan mereka, terutama pupuk organiknya yang memang sampai saat ini kita kesulitan di sana karena ketersediaannya yang sangat terbatas, mengingat Bulungan ini impor ayam potong justru dari provinsi tetangga gitu ya, somehow. Oke, Sobat Survivor, demikian video kita. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang, bersemangat mengelola lahan-lahan yang ada di sekitar kita, apalagi di Kalimantan dengan lahan yang begitu banyak yang masih kosong. Bila bisa menghasilkan sumber pangan dari situ, tentu bisa mensejahterakan masyarakat Kalimantan secara khusus. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak video kami. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.